Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengujian hipotesis deskriptif, mata kuliah praktik statistik. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yoga Bayu Prasetya, Vina Dwi Nurlaili, Yuli Trisusanti, Mia Nur Kavina, dan Faisal Nur Arifin. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, sehingga perlu diuji kebenarannya. Hipotesis terbagi menjadi dua, yakni hipotesis alternatif atau HA, yaitu anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji dan bersikap tidak netral. Yang kedua yaitu hipotesis nol atau H0, bersifat netral atau suatu pernyataan mengenai parameter yang bertentangan dengan keyakinan peneliti atau kebalikannya. Bentuk pengujian hipotesis deskriptif. Yang pertama, statistik parametrik, menggunakan uji t-test atau satu sampel. Pengujian hipotesis ini terdiri dari one-tailed test dan two-tailed test. Untuk pengujian one-tailed test terbagi menjadi dua, yaitu pihak kiri dan pihak kanan. Selanjutnya yaitu statistik non-parametrik, terdiri dari tes binominal dan chi-square. Tes binominal yaitu untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua kelompok kelas, datanya berbentuk nominal dan jumlahnya kecil atau kurang dari 25. Sedangkan chi-square digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih kelas di mana data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Selanjutnya contoh soal mengenai one-tailed test. Dalam suatu penelitian, seorang dosen ingin mengetahui apakah ujian mahasiswanya memiliki rata-rata lebih dari 70. Nilai ujian tersebut sebagai berikut. Input data ke dalam SPSS sebagai gambar di bawah ini. Nah, setelah data diinput, klik analysis, kemudian klik compare mean, pilih one sample test, kemudian akan muncul seperti gambar di bawah ini. Kemudian hasil outputnya sebagai berikut. Nah, itu ada data-datanya. Kemudian kesimpulannya, dari hasil output tersebut didapatkan nilai T hitung sebesar 2,558 dengan derajat bebas 7 atau N-1 dengan nilai SIG atau 2 tailed sebesar 0,038. Nilai T-table dengan derajat bebas 7 dengan taraf signifikasi sebesar 0,05 adalah sebesar 1,894 karena pada hipotesis yang diharapkan adalah uji satu sisi daripada p-value didapatkan dari SIG, maka value dibagi 2 sehingga dapatkan p-value sebesar 0,038 dibagi 2 sama dengan 0,019 kurang dari 0,05. Maka hipotesis H0 ditolak dan HA diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata ujian mahasiswa lebih dari 70. Selanjutnya two-tailed test. Contoh soal, seorang mahasiswa ingin menguji daya tahan berdiri pramuniaga selama 4 jam per hari berdasarkan sampel sebanyak 31 orang yang diambil secara random. Data yang diperoleh untuk 31 orang tersebut yaitu: guna menguji apakah daya tahan berdiri pramuniaga tersebut benar dengan rata-rata 4 jam per hari, perlu dibuat hipotesis berikut ini. Langkah analisis yang pertama, menentukan hipotesis H0 sama dibagi Pi sama dengan 4 jam, HA dibagi Pi sama dengan kurang dari sama dengan 4 jam. Kemudian langkah yang kedua, input data ke SPSS seperti contoh yang ada di gambar ini. Setelah data diinput, klik analis. Kemudian compare mean, milih one sample t-test. Kemudian akan muncul seperti gambar di bawah ini. Ya, dilihat itu ada gambar compare mean, kemudian diklik lagi ada gambar one sample t-test, kemudian diklik lagi.
Kemudian hasil outputnya akan seperti gambar di bawah ini, ada bentuk tabel-tabel begitu, terus kemudian yang di atas juga ada kode-kodenya. Dari kesimpulan hasil output di atas yaitu jika min T table kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan plus T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Atau min T tabel kurang dari 2,04 kurang dari sama dengan 1,9676 atau T hitung kurang dari sama dengan 2,04 atau plus T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dapat dinyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga tersebut benar-benar rata-rata 4 jam per hari adalah benar. Selanjutnya contoh soal tes binominal. Suatu produsen roti memproduksi roti yaitu roti coklat dan roti keju. Produsen tersebut ingin mengetahui apakah masyarakat lebih senang roti coklat atau roti keju. Berdasarkan 20 sampel yang diambil secara acak, ternyata 14 orang menyukai roti coklat dan selebihnya roti keju. Dengan taraf nyata sebesar 0,05, apakah proporsi masyarakat yang menyukai roti coklat berbeda dengan proporsi roti keju? Maka hipotensinya sebagai berikut. HO-2 sama dengan P sama dengan H sama dengan 1/2. H-2 P tidak sama dengan H. A sama dengan 5%. Statistik uji binominal yaitu input data ke SPSS, variable view dan data view. Nah, perhatikan contoh-contoh yang ada di gambar tersebut. Kemudian klik menu analis, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian binominal. Kemudian pindahkan item rasa, roti, kotak, tes variable list yang ada di sebelah kanan. Kemudian klik get from data, tes proportion 0,50, klik OK. Maka akan keluar output seperti di bawah ini. Kesimpulannya yaitu SIG 0,115 dibagi 2 sama dengan 0,057. Oleh karena 0,057 lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Tes chi-square. Langkah analisisnya yaitu hipotesis yang diajukan H0 peluang jurusan IPA dan IPS adalah sama semua untuk dapat dipilih siswa SMA angkatan 2012 sebagai jurusannya. HA peluang jurusan IPA dan IPS adalah tidak sama untuk dapat dipilih siswa SMA angkatan 2012 sebagai jurusannya. Dalam chi-square dihitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Sedangkan chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Input data ke SPSS. Isi kolom value seperti gambar di atas, gambar tersebut maksud saya. Kemudian untuk mengubah kata IPA dan IPS menjadi angka, caranya yaitu klik value label sehingga akan berubah menjadi seperti gambar tersebut. Ya, gambar tersebut. Kemudian hasil outputnya seperti gambar di bawah ini. Nah, di situ aja chi-square test, kemudian ada frekuensinya. Itu ada tabel-tabelnya juga, ada percentage point of the chi-square distribution. Itu sudah jelas semua hasilnya. Kemudian kesimpulannya, dari hasil output dapat ditarik kesimpulan jika dalam chi-square dihitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima, sedangkan chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Jika chi hitung 0,400 dibanding dengan chi table dengan melihat di F1 dengan probability yang bisa digunakan yakni 0,05 atau 5%, maka memperoleh hasil chi hitung kurang dari chi table. Karena chi hitung lebih kecil dari chi table, maka H0 diterima. Sesuai dengan ketentuan yang ada, maka kesimpulannya bahwa peluang jurusan IPA dan IPS untuk dipilih sebagai jurusannya di SMA adalah sama diterima.
Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.